Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal medan elektromagnetik. Untuk memberi singkat waktu, langsung saja kita mulai pada pembahasan soalnya. Pada soal pertama, diketahui nilai Pi atau potensial sama dengan gamma cos 2 Pi per R kuadrat. Pada soal ini diketahui nilai alfa, nilai beta, dan nilai gamma. Nah, bisa nilai ketiga nilai tersebut itu berdasarkan pada nilai induk mahasiswa. Nilai alfa ditentukan pada 3 angka dari NIM terakhir, nilai beta 2 angka dari NIM terakhir, dan nilai gamma angka terakhir dari nilai induk mahasiswa. Nah, pada soal ini diketahui juga nilai theta, nilai pi, dan nilai jari-jari. Nilai theta yaitu sebesar 30 derajat, nilai pi 60 derajat, dan nilai gamma nilai jari-jari sama dengan nilai gamma. Pada soal nomor 1 ini yang ditanya yaitu besar potensial atau Pi di titik P dan besar rapat muatan. Untuk mencari besar potensialnya itu menggunakan kesamaan yang sudah diketahui di atas. Dengan nilainya itu tinggal disubstitusi, yaitu nilai gamma sebesar 1, nilai pi-nya sama dengan 60. Dibagi substitusi dan nilai jari-jarinya itu sama dengan nilai gamma. Oleh angka seperti ini, itu 4 cos 120 derajat per 1. Nah, cos 120 derajat itu bernilai minus 0,5. Nah, nilai itu tinggal dikali saja, diperoleh minus 2 volt. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai besar rapat muatan atau yang biasa dilambangkan dengan rho Pi. Nah, besar rapat muatan ini bernilai 0 karena berada pada ruang hampa. Nah, berada pada ruang hampa ini sudah diketahui pada soal. Pembahasan selanjutnya itu pada nomor 2. Pada nomor 2 diketahui konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari roh 1 dan roh 2 itu sebesar 1 cm. Di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan 50 mV secara berurutan. Nah, nilai roh 1 ini diperoleh dari nilai alfa yang pada nomor 1 tadi, dan roh 2 nya ini pada nilai beta pada soal nomor 1. Ini langsung saya ganti berdasarkan pada NIM. Nah, yang ditanya pada soal nomor 2 ini yaitu potensial medan atau dilambangkan dengan E dan rho pada Pi sama dengan minus 50 mV. Nah, untuk yang jawaban yang pertama itu mengenai potensial. Nah, di sini digunakan rumusnya itu nabla kuadrat Pi sama dengan 0. Nah, yang di bawah ini menggunakan persamaan Laplace karena waktunya silinder diketahui dari soal. Yaitu tinggal dibuat persamaannya 1 per rho dikali d per d rho dikali rho dikali d
Pi per D rho dengan 0. Nah, setelah itu dikali untuk menghilangkan nilai rho. Untuk sebelumnya digunakan persamaan Laplace ini yang karena pada soal yang dicari itu nilai rho-nya, maka digunakan persamaan Laplace yang ini. Nah, setelah dikali untuk menghilangkan 1 per rho, diperoleh D per D rho dikali rho dikali D Pi dikali D rho. Nah, setelah itu setelah dikali rho, langkah selanjutnya itu diintegralkan luas kanan dan luas kirinya, maka diperoleh persamaan rho dikali D Pi dikali D rho. Nah, tujuan dari diintegral kali ini untuk menghilangkan D per D rho agar diperoleh rho-nya saja. Karena luas sebelah kanannya tidak memiliki nilai, maka digunakan variabel baru yang nilainya akan dicari. Itu pada soal ini menggunakan variabel C. Nah, setelah itu nilai rho ini dirubah ke ruas kanan, sama halnya seperti nilai D rho, maka diperoleh persamaan seperti ini. Sama dengan itu C per rho dikali D rho. Nah, setelah itu diintegralkan lagi luas kiri dan luas kanannya untuk menghilangkan nilai D agar diperoleh persamaan Q-nya saja. Karena proses integral ini akan menghasilkan atau nilai konstanta baru. Di sini digunakan nilai konstantanya itu dengan variabel D. Selanjutnya diperoleh persamaan I sama dengan nilai C variabel C ln rho ditambah B. Setelah ditemukan persamaannya, tinggal kita substitusi yaitu pada nilai rho 1 dan Pi1. Pada rho 1 itu bernilai 1 cm karena di sini menggunakan satuan internasional itu satuan meter dirubah jadi 1 kali 10 minus 2 10 pangkat minus 2, dan nilai Pi1 nya itu menggunakan satuan volt karena di sini satuannya mirip volt dirubah ini satuannya volt diperoleh nilai itu 0,1 volt. Nah, setelah nilai ini dirubah ke satuan sesuai, tinggal disubstitusi pada persamaan Pi yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Pi C ln rho 1 ditambah B. Nah, nilai di sini itu menggunakan Pi1 nya itu bernilai 0,1. Nah, nilai C-nya itu belum diketahui dan nilai ln-nya itu belum diketahui juga. Nilai ln itu nilai yang perlu dihitung menggunakan kalkulator gitu ya. Kemudian nilai rho 1-nya itu diketahui itu 1 kali 10 minus 2 tambah B. Ini untuk persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2 itu menggunakan rho 2 dan Pi 2. Nah, pada pembahasan ini juga nilainya dirubah ke dalam satuan internasional. Nah, setelah dirubah tinggal disubstitusi saja diperoleh persamaan ini persamaan yang ini merupakan persamaan 2. Nah, ini merupakan persamaan 1. Selanjutnya yaitu setelah ditemukan kedua persamaan, selanjutnya itu melakukan eliminasi nilai B pada kedua persamaan. Nah, ini untuk persamaan 1, ini untuk persamaan 2. Karena tandanya sama antara kedua nilai B ini menggunakan tanda minus, yaitu dicoret dua nilai B nya diperoleh nilai itu C ln
untuk persamaan 1 dikurang tanda ini perhitungan seperti biasa, yaitu challenge 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan nilai 0,1 dikurang minus 0,05 dikurang minus 0,15. Kemudian nilai ln itu dipindah ke luar kanan karena pada proses ini tuh untuk mencari nilai C. Setelah itu tinggal dibagi atau nilai ln, maka diperoleh hasil minus 0,2164 untuk nilai C. Setelah nilai C diketahui, untuk menentukan persamaan 1 untuk menjadi nilai B-nya disubstitusi nilai C ke persamaan 1, yaitu C-nya sama dengan minus 0,2164. Substitusi saja seperti pada perhitungan biasanya, dan setelah disubstitusi nilai B yang tadi dan nilai ln-nya itu dipindah ke ruas kanan, kemudian dihitung pada perhitungan seperti biasanya, dikurang nilai B sama dengan minus 0,8966. Karena pada soal yang pertama itu ditanya potensial, maka nilai B, nilai C-nya diketahui, tinggal disubstitusi pada persamaan yang telah ditunjukkan sebelumnya, yaitu pada persamaan C ln rho plus B yang disubstitusi, maka ini hasil potensial yang diperoleh pada perhitungan ini. Selanjutnya itu yang dicari itu kuat medan listrik. Kuat medan listrik menggunakan rumus minus nabla Pi. Nah, pada nabla ini digunakan sama diferensi, dan nilai Pi-nya nilai Pi itu nilai potensial pada nilai yang dicari sebelumnya gitu. Setelah itu tinggal dicari dari nilai nabla ini, karena pada pada persamaan diferensi itu nilai pada nomor 2 ini nilai Pi dan nilai Z-nya tidak diketahui, maka sama dengan 0, maka diperoleh tinggal D rho dikali A rho Pi. Nah, setelah nilai ini diketahui atau diperoleh, tinggal dikali pada nilai Pi ini. Nah, dikali pada Pi itu sama dengan 0,2164 per rho A rho Pi dengan satuan Pi per M. Nah, nilai D sebelum pada ini dikali sebelum diperoleh hasil yang ini, nilai Pi-nya itu dikali dulu dan diperoleh persamaan D minus 0,2140 ln rho min 0,8966. Nah, setelah diperoleh hasil perkalian antara nabla dengan Pi ini, hasil diturunkan, maka diperoleh hasil 0,2164 per rho A rho Pi per M. Nah, itu untuk mencari kuat medan listrik. Langkah selanjutnya itu mencari nilai rho pada Pi sama dengan minus 50 mV. Nah, itu sebelum dilanjutkan pada perhitungan, nilai Pi ini dirubah pada nilai M, karena pada nilai Pi yang diketahui di soal bernilai minus 50 mV digunakan satuan volt, maka diperoleh nilai minus 0,05 volt. Salah
selanjutnya tinggal disubstitusi pada persamaan yang pada nilai V sebelumnya, yaitu pada nilai V yang ini. Yang nilai V ini nilai V ini. Hanya saja pada yang ditanya pada soal ini, V-nya itu bernilai minus 0,05 V, tinggal disubstitusi saja pada persamaan yang telah diperoleh. Setelah itu ada perubahan dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, diperoleh hasil seperti ini. Ln rho sama dengan minus 0,8466 dikurang 0,2164. Hasilnya itu sama dengan minus 3,9122. Sudah diperoleh. Untuk menghilangkan nilai ln ini digunakan rumus Euler, yaitu dari persamaan yang ini. Dari persamaan ini, yaitu nilai ln rho sama dengan ini dari nama Euler sama dengan hasil yang ini dipangkatkan nilai Eulernya untuk menghilangkan nilai ln. Maka diperoleh rho sama dengan Euler atau minus pangkat minus 3,9122. Nah, untuk perhitungan ini tinggal dihitung saja pada kalkulator saintifik khususnya, karena tinggal di rumus ini. Nah, diperoleh nilai rho-nya itu sebesar 0,019 M. Pembahasan selanjutnya yaitu pada nomor 3. Pada nomor 3 itu diketahui nilai epsilonnya sama dengan alfa kali 10 minus 11. Nah, karena nilai alfa ini berdasarkan pada NIM, yaitu angka ketiga dari NIM terakhir, itu sama dengan 1 kali 10 minus 11. Nah, satuan X per M. Nah, yang kita selanjutnya itu mu 0 sama dengan nilai dari nilai beta dikali 10 minus 19. Nilai betanya itu nilai kedua dari NIM terakhir, itu bernilai 2, langsung disubstitusi 2 kali 10 minus 6 satuan N. Nah, yang ketiga itu nilai kuat medan listriknya itu 3 cos omega T minus beta X Z topik. Nilai betanya ini dari nilai kedua dari nilai terakhir, itu tinggal dimasukkan saja di 3 cos omega T minus 2X Z topik dengan satuan V per M. Nah, pada soal ini yang ditanya itu rapat flux atau D, kuat medan magnetik yaitu B, yang ditanya ketiga itu kuat medan satuan H, yang selanjutnya itu buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Nah, yang ditanya selanjutnya itu besar GL maksimum atau nilai epsilon jika A sama dengan alfa AX topi ditambah beta AX AY topi M kuadrat dan nilai N nya sama dengan 1. Nah, langsung saja ke bahasan yang pertama, yaitu menentukan rapat flux atau D. Nah, untuk mencari nilai rapat flux ini
digunakan rumus persamaan itu epsilon dikali E. Setelah langkah selanjutnya tinggal disubstitusi saja nilai epsilonnya dan nilainya. Maka diperoleh hasil kurung 3 dikali 10 minus 11 cos omega T minus 2x radiotopi dengan satuan pi f f per m kuadrat. Nah, pembahasan selanjutnya itu untuk mengetahui nilai watt medan magnetik. Digunakan persamaan yaitu 16 E sama dengan pada persamaan ini nih, persamaan nabla yang digunakan. Ini persamaan yang diperoleh dari rumus nabla. Nah, nilainya itu tinggal disubstitusi saja. Itu nilai E-nya pada soal yang sudah diketahui, disubstitusi D dikali 3 cos omega T minus 2x per dy dikurang 0 per dz AX kopi plus 0 per dz minus D 3 cos omega T minus 2x per dx dan 0 per dy dikurang 0 per dx. Nah, setelah itu digunakan perhitungan seperti biasanya. Tinggal di hasil akhir dari masing-masing perhitungan ini pada perhitungan yang pertama, perhitungan kedua, untuk perhitungan ketiga. Nah, hasilnya tinggal ditambahkan saja untuk masing-masing ketiga perhitungannya. Pada persamaan AX of Y nilai minus 0,0 karena nilai dy itu tidak diketahui dan 0 per dg itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan yang diketahui juga sama, yang diperoleh hanya persamaan pada ayetopinya saja, yaitu 0 per z sama 0 dikurang d cos omega T min 2x. Nah, ini hasilnya diturunkan di hasil 3 x min sin omega T min 2x min 2 ayetopi. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan minus 3 sin omega T min 2x ayetopi. Nah, sama dengan minus d b per dt. Nilai b nya itu dipindah ruaskan untuk menjadi nilai b nya itu, nilai d b nya itu digunakan sama minus minus 16 e dt sama dengan nilai b nya. Kemudian setelah diperoleh sama ini, nilai diturunkan terhadap nilai d agar diperoleh nilai b nya saja, karena nilainya pada pembahasan kali ini yang perlu dicari itu nilai watt medan magnetik atau B. Nah, itu nilai B nya sudah diperoleh. Nah, ini langkah selanjutnya itu tinggal mensubstitusi nilai yang diketahui pada persamaan itu. Pada substitusi maka dan diperoleh
diperoleh hasil itu minus 3 cos omega t min 2x AY topi. Pada perhitungan selanjutnya yaitu untuk mencari nilai kuat medan. Kuat medan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 dikali H. Karena yang dicarinya H yaitu kuat medan, maka terjadi perubahan memodifikasi rumusnya itu diperoleh persamaan H sama dengan B per mu 0. Nah, nilai B-nya itu pada persamaan sebelumnya itu minus 3 cos omega T min 2x per mu 0 itu sudah diketahui pada soal. Nah, itu setelah kedua nilainya disubstitusi, maka tinggal dilakukan hitungannya menggunakan hitungan seperti biasanya. Diperoleh hasil minus 1,5 dikali 10 pangkat 8 cos omega T min 2x AY topik dengan satuan A per M. Nah, selanjutnya itu membuat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Nah, nilai E nya itu sama dengan 3 cos omega T min 2x AY topik. Karena T-nya sama dengan 0, tinggal disubstitusi saja, maka diperoleh hasil yaitu E sama dengan 3 cos 2x isotopi. Nah, untuk E sama dengan 0 diperoleh perhitungan tiga cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu karena E nya beda 0, dilanjutkan pada perhitungan yaitu cos 2x sama dengan cos 90. Cosnya dipindah, tinggal diperoleh itu 2x sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 180. Ini nah, selanjutnya yaitu untuk mencari nilai S-nya saja, itu di duanya dipindah ke ruas kanan menjadi persamaan itu pembagian pada ruas kanan menjadi 90 per 2 yang 45 dan K kali 180 dibagi 2 sama dengan kali 90 derajat. Untuk nilai X sama dengan 0, maka tinggal disubstitusi saja pada persamaan E-nya itu yaitu E 3 cos 2 dikali 0, maka diperoleh 3 cos 0. Cos 0 itu bernilai 1, maka nilai E-nya itu sama dengan 3. Nah, pada E sama dengan 0, nilai X-nya ini dicari ketika nilai K-nya ini menggunakan nilai 0. Sebenarnya nilai K ini boleh digunakan nilai apa saja karena agar memudahkan dalam perhitungan menggunakan nilai K itu sebesar 0 dan K sebesar 1. Untuk K sama 0 diperoleh nilai S-nya itu sama dengan 10 derajat dan K sama dengan 1 diperoleh nilai S 135 derajat dan nilai K sama dengan 1 ini nilai 1 ini kalau disubstitusi saja sama nilai K ini diperoleh seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu menggambarkan sketsanya dengan berdasarkan pada nilai yang sudah diketahui. Ini nilai sudutnya, ini nilai amplitude-nya. Karena diketahui nilai E-nya itu digunakan pada nilai amplitude yaitu jika nilai K sama dengan 0, nilai itu bernilai 45 derajat dan
sama dengan 1 minus 135 derajat. Pada grafik ini membentuk grafik kosinus. Ini seperti ini. Terdapat tiga titik perpotongan. Yang selanjutnya yaitu hitungan sketsa pada H dengan nilai H yang sudah diketahui pada soal. Nilai H-nya itu sama dengan minus 1,5 dikali 10 pangkat 6 cos omega t min 2x I T. T-nya juga bernilai 0 dan substitusi sama seperti langkah sebelumnya pada eh, pada grafik hitungannya. Setelah diperoleh nilai H-nya itu sama dengan minus 1,5 dikali 10 pangkat 6 plus 2x I. Langkah selanjutnya sama saja seperti perhitungan pada grafik itu ketika H sama dengan 0 diperoleh nilai minus 1,5 kali 10 pangkat 6 plus 2x sama dengan 0. Nah, perhitungan ini sama seperti perhitungan pada menentukan grafik ya. Pada grafik diperoleh 2x sama dengan 90 derajat plus K dikali 180 derajat, nilai X itu 45 derajat plus K 40 derajat. Nah, sama seperti pada saat menentukan grafik digunakan K sama dengan 0 diperoleh nilai 45 derajat dan K sama dengan 1 diperoleh nilai 135 derajat. Untuk selanjutnya itu jika X minus 0 maka diperoleh nilai H-nya itu sama dengan minus 1,5 kali 10 pangkat 6 cos 2 dikali 0 atau cos 0. Untuk 0 ini bernilai 1 maka diperoleh nilai minus 1,5 dikali 10 pangkat 6. Nah, selanjutnya itu menggambarkan sketsanya. Pada sketsa H terdapat perbedaan antara sketsa H dan sketsa itu nilai puncak gelombang itu nilai minus 10,5 kali 10 pangkat 6 yang dimulai 3 titik perpotongan juga itu minus 1,5 kali 10 pangkat 6 45 derajat sampai 135 derajat. Nah, itu merupakan grafik pada dan H. Nah, langkah selanjutnya melakukan perhitungan yaitu besar L maksimum atau epsilon dengan nilai A-nya itu alpha AX topi alpha AX topi plus beta AX AY topi. Nah, untuk nilai B-nya itu digunakan pada perhitungan sebelumnya dengan nilai B-nya itu minus 3 cos omega Cn 2x AY topi. Nilai omeganya tidak diketahui. Nah, nilai N-nya juga ketika N bernilai sama 1. Untuk pada persamaan A ini, nilai alfanya itu menggunakan 3 nim dari 3 nim terakhir
dan nilai betanya itu 2 minggu terakhir. Dan nilai alfanya itu nilai 1 dan nilai betanya itu nilai 2. Dilangsungkan saja pada perhitungan, maka diperoleh nilai itu minus 3 omega cos omega t minus 2x isopi dikali isopi plus 2 isopi. Nah, pada hitungan ini, hitungan pada persamaan pertama persamaan kedua itu menggunakan kali silang antara persamaan ini dikali AX, kemudian dikali AX, kemudian dikali AX topi, kemudian dikali 2 AX topi. Nah, AX topi ini untuk perkalian itu akan menemukan nilai AY topi dot AX topi itu sama dengan 0. Maka untuk hitungan pertama itu di semua nilai yang dikalikan 0 akan bernilai 0. Di sini bernilai 0. Dan untuk langkah kedua itu persamaan yang ini dikali pada 2 AY topi dikali dot AY topi, maka diperoleh nilai 1. Nah, nilai 2 nya ini dikali pada minus 3, maka diperoleh minus 6 omega cos omega t min 2x cos. Nah, ini merupakan nilai GL maksimum nilai yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian pembahasan soal buat dengan elektromagnetik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.